Biarpun serut, kita memilih cuci akar. Ujung daun saat keluar dari bibir pot pasnya di mana. Penyiraman jangan terlalu banyak siraman. Bola akarnya udah penuh, mantap. Untuk pemilihan pot bergaya rough atau connecting, kita menggunakan pot ceper tipis, dan drainase kita gunakan ini bekas besek untuk menyaring biar media nggak keluar. Ini ukuran sekitar 60 cm. Kita persiapkan di sini. Kita coba untuk reposisi dulu, mengatur posisi yang pas itu di mana. Ini tanaman pertama sebelum kita gabungkan. Terlihat sudah subur banget. Ini medianya keras banget sobat. Jadi saya memilih untuk mencuci akar, lebih aman. Ini ID kita kali ini, ID kita serut atau dengan nama latin Strabelus asper. Nah, untuk kali ini kita memilih untuk cuci akar sobat. Ini pengalaman sobat Ranu bila mengalami problem masalah media yang udah keras. Ini benar-benar udah keras sekali, bahkan nggak bisa dihancurkan tanpa dibasahi dulu. Kalau kita paksa mengurai tanah, lah itu terlihat akar penuh, udah berbentuk pot penuh sekali sobat. Jadi untuk meminimkan banyaknya akar yang terluka atau putus, kita siram. Kita memilih cara ini lebih aman, walaupun ini ID serut. Untuk pengalaman sobat Ranu lebih aman begini karena ada problem tadi, media udah terlalu keras. Karena itu penggunaan tanah itu sobat, ini dulu baru dangkelan itu ini. Jadi kita belum pernah mengganti media, udah berapa tahun udah gondrong. Nah, ini kita akan reposisi, kita tanam ke pot. Kita bongkar dulu, kita urai, kita gemburkan tanahnya dengan kita basahi, kita semprot. Ini lebih untuk meminimkan luka pada akar, biar nggak terlalu banyak luka, biar tidak terlalu banyak yang putus. Karena biarpun nanti dikurangi atau diputus, tapi setidaknya kan kita harus tahu alurnya akarnya di mana dulu. Makanya kita bersihkan medianya dulu. Jangan kita salah memotong, nanti pas pangkal baru dipotong. Yang dipotong itu hanya di ujung-ujung akar. Let's go. Ini kan akar masih tumpang tindih lah, kita buang dulu medianya karena medianya keras, udah mengeras lah. Nah, ini kita basahi dulu, kita siram dengan air supaya dengan harapan nanti bisa lebur, bisa hilang sendiri medianya, biar jadi gembur. Nah, itu kita basahi dulu gitu. Tahap demi tahap akar mulai sudah terlihat karena media tanahnya pada berjatuhan karena udah basah dan gembur. Kita semprot dulu sampai benar-benar semua media hilang, akar terlihat. Nah, itu baru nanti kita rapikan. Dan karena batang ini terlihat juga kotor sobat, lama nggak dibersihkan, jamur, putih-putih dan hitam, kita sikat juga sobat, sekalian biar bisa bernafas. Karena tanaman itu punya stomata di batang, akar dan daun. Jadi biar bisa bernafas dari daun, batang juga perlu kesehatan sobat. Kita bersihkan, nah itu terlihat langsung kelihatan kinclong, glowing. Rasanya glowing. Tadi hitam pekat, banyak jamur yang menempel. Kita sikat lagi. Itu udah kelihatan glowing sobat, cantik lagi. Cantik, lihat perbedaannya sobat. Setelah hitam kita sikat, kita siram, wah langsung kelihatan putih loh, hijau bersih. Karena tanaman semuanya itu, kesehatan batang pun juga berpengaruh besar sekali. Jadi saat kita ngoprek sekalian kita bersihkan sobat. Dan ini harusnya berkala sobat, walaupun sudah subur, besok di dalam pot kita berkala. Minimal itu 1 bulan sekali dikontrol, itu batangnya dibersihkan, disikat,
biar semakin maksimal pertumbuhannya, karena dia juga bernafas dari batang juga, mempunyai stomata. Bahkan makanya pupuk itu ada yang disemprotkan juga di daun, di batang. Nah, itu karena mereka juga bisa makan dari daun, batang, dan akar. Jadi nggak di akar aja sobat ya, perlu diketahui. Tanaman itu juga mempunyai mulut di batang dan di daun, yang dinamakan bahasa apa itu biologinya stomata. Nah, jadi harus kita perhatikan sobat, dari jamur-jamur yang menempel. Jika memang bandel harus kita sikat. Jika dipakai sikat gigi atau sikat cucian baju sulit juga, kita gunakan sikat kawat yang lembut itu sobat. Itu untuk menanggulangi jamur atau kerak-kerak yang membandel di batang. Mentoknya kita pakai kawat aluminium itu tembaga yang lembut sobat. Setelah itu kadang kita juga perlu untuk ngasih fungisida sobat. Setelah kita bersih, kita protek, lindungi batangnya biar nggak timbul jamur lagi tumbuh di situ. Kita olesi fungisida. Itu banyak di pertanian sobat. Tinggal bilang aja cari fungisida untuk jamur. Nah, udah tahu fungisida gitu, udah tahu kalau di toko-toko pertanian. Nah, itu memang untuk disemprotkan di daun biar nggak tumbuh jamur di daun. Kalau di batang kita akan berupa serbuk sobat, kita enceri pakai air sedikit kayak pasta itu, baru odol itu baru kita oles-olesi, kita kuasi di batang yang sudah kita bersihkan tadi. Terutama di musim hujan itu rentan jamur itu tumbuh sobat. Jadi harus intens kita untuk perawatan itu kita perhatikan juga, karena jamur juga momok yang paling bahaya juga buat tanaman sobat, karena dia akan mengganggu pertumbuhan atas. Semakin dia mengerak di batang, bahkan sejenis ID tertentu itu nggak kuat kalau udah kena jamur di batang, bisa mati ranting, bahkan fatalnya itu bisa sampai kering sobat. Itu jadi harus kita perhatikan juga kesehatan di batang, ranting, cabang, kita bersihkan. Nah, ini mumpung kita ngoprek sekalian kita bersihkan, karena batangnya tadi udah terlihat hitam lama memang sudah ini. Nah, ini kita bersihkan juga, kita sikati biar jadi bersih lagi, kinclong lagi, sehat, seger, dan glowing. Dan jangan lupa ini syaratnya sobat, kalau kita reporting akar atau ganti media atau kita memangkas akar, ini harus juga atasnya kita pruning. Apa itu pruning? Kita potongi daunnya kita hilangkan sobat. Nah, mungkin jenis tertentu kayak ficus itu kita tinggalkan satu, kalau saya biasanya satu, itu saya potong separuh daunnya. Nah, karena ini jenis ID serut, full aja total, jangan disisakan daun sobat, bikin gundul. Nah, itu akan meminimkan juga dia biar enggak fatal nanti sobat, karena akar masih belum berjalan. Nah, daun harus kita hentikan, jangan sampai daun minta makanan, karena yang cari makanan masih berhenti, masih sakit. Biarkan yang sakit sembuh dulu, jalan, baru nanti dengan daun tidak ada, nanti akan ada indikator itu mulai turbus kecil-kecil itu lah, itu baru kita full taruh ke tempat yang panas. Kita harus pruning, harus itu wajib. Kalau kita bongkar akar, pruning akar, kita harus pruning daun juga, biar meminimkan hal-hal yang tidak kita inginkan atau fatal, bisa kering. Setelah di pruning,
terbuka ruang-ruang percabangan terlihat jelas, mulai kita seleksi juga sobat. Sekalian kita seleksi mana-mana yang harus dibuang dan mana-mana yang harus dipelihara, biar ke depan tidak mengganggu pertumbuhan yang difokuskan. Nah, jadi yang kita buka ruang mana yang titik tumbuh terlalu rapat atau mengganggu pandangan dari wajah muka, kita buang saja ya, kita seleksi biar kedepannya pertumbuhan lebih pesat, karena fokus pada kerangka-kerangka yang sudah dipilih untuk besok diteruskan menjadi matang. Ya nggak fungsi, langsung saja, nggak pakai lama, hilangkan. Media kita siapkan untuk permukaan dasar sobat. Nah, sobat Ranu sering untuk dasar kita menggunakan pasir Malang, pasir kawah gunung berapi itu tadi. Kita cari yang kasar untuk permukaan biar drainase itu, resapan air itu lancar. Nah, walaupun kita nanti menggunakan tanah juga, karena air di serut itu menurut pengalaman sobat Ranu jangan meninggalkan tanah, dia juga suka sama tanah tuh. Nah, ini yang sudah kita seleksi, kita cuci, akar udah terlihat, sudah kita arahkan, yang enggak terlalu rimbun, enggak fungsi atau gondrong, kita cukur biar rapi ya, hampir sekitar 70% akar kita hilangkan sobat. Ini 70%, ini tinggal terlihat itu akar udah tinggal dikit. Nah, yang penting nanti penanamannya itu poros, jangan bajak, jangan terlalu banyak disiram untuk di awal, dan syaratnya tadi harus itu daun di pruning habis, jangan disisakan untuk air diserut. Beda dengan fikus-fikus atau tanaman lainnya, kalau serut habiskan, bersihkan daunnya biar dia berhenti dulu, biar akar subur sehat, baru nanti indikator jalan itu terubus kecil-kecil, lah itu baru bertanda bahwa akar sudah berjalan. Kita atur posisi yang pas, di mana-mana yang kurang naik, mana yang kurang turun, mana yang kurang berdiri, mana yang kurang rebah. Nah, kita tata sekalian sobat. Kita gunakan media tanah setelah tadi pasir Malang, permukaan kedua media tanah yang connect bersentuhan dengan akar, kita kasih tanah biar enggak luka, biar dingin, karena serut suka sama tanah. Sama sekalian kita arahkan akar-akar yang tumpang tindih, sekalian kita arahkan biar kelak kedepannya besok mempermudah kita juga reporting, biar akar nggak tumpang tindih. Kita arahkan ke ruang-ruang yang kosong, kita kasih tambahan ganjil tanah ya, penahan tanah untuk kita mencari posisi yang pas. Ini tanaman kedua sudah saya tempelkan juga, jadi ini dua tanaman kita padukan jadi satu kesatuan dalam pot. Oke, kita bikin kompak ke depannya, walaupun dua tanaman seakan-akan terkesan nanti connect. Nah, kita pinter-pinternya kita untuk mensiasati, karena akar bahan yang kedua ini juga bagus, ada ruang di tengahnya. Nah, bahan yang pertama kita selipkan ke tengah-tengahnya sobat, dengan akar yang tiga dari bahan kedua ini agak panjang, kita masukkan ke bahan yang satu, terkesan biar nanti connect. Kita atur lagi posisi yang mana kurang naik atau kurang turun. Nah, kita gunakan tanah untuk menahan sampai pas posisi dan bentuk yang kita inginkan, kurang mundur atau kurang maju, kurang kanan atau kurang kiri, ya kita tata juga sobat akarnya, dan ketinggiannya seberapa, lah kita atur, kita rebahkan gimana, kita ganjel lagi dengan media gitu sobat. Kita pantau, kita tamati dengan rasa dan logika. Kalau kurang pas kita tata lagi, mana yang kurang pas gitu sobat, buangi mana lagi yang perlu kita buang itu sobat. Nah, jadi kita biarkan subur dulu, besok
kedepannya waktu kita akan ngoprek lagi, kita akan review lagi perkembangan tanaman ini, pokoknya sampai jadi bisa. Pasang talang sobat, fungsinya biar ini dingin. Nah, ini biar dingin, kita tambah dulu medianya, kita kasih talang untuk biar meminimkan, biar nggak terlalu stres, biar dia hidup dulu subur. Karena untuk awal ini kita kasih media agak dalam dulu untuk penyuburan lagi, karena ini juga masih proses. Ini belum kita kawati, nanti kita akan kawati, kita akan rapikan seperti yang di atas inilah. Ini hasil perpaduan dari dua tanaman bibitan bahan bonsai, kita jadikan satu untuk bisa lebih posisinya kelak bagus ya. Kita kawat dulu, kita kunci dengan kawat bonsai, kita kasih extension bahasanya, talang, untuk biar medianya banyak dulu penyuburan, proses penyuburan. Nah, selipkan kita kunci dengan kawat begini, 1, 2, 3, 4. Kita manfaatkan kawat bisa untuk mengunci. Ini hasil. Nanti setelah ini kita arahkan lagi, ini sudah saya seleksi bekas-bekas luka ini, nanti di salkambium biar meminimkan penguapan. Nah, semakin nanti kita seleksi biar ruang kedalamannya terlihat, kita nanti kita arahkan biar menjadi kompak kayak ini, karena biasanya untuk loading kayak gini nih kesatuan semua harus kompak. Kita tambah media stres. Perlu diketahui sobat, kenapa saya menggunakan pasir malang untuk permukaan atas, tapi tetap tidak meninggalkan itu tanah, karena serut itu suka dengan tanah. Itu untuk pengalaman sobat Ranu, jadi tetap pakai tanah di permukaan bawah, tapi yang atas pakai pasir malang. Satu, untuk menyimpan air juga dan mendinginkan media. Nah, dari itu ini pengalaman juga sobat Ranu, jangan disiram terlalu banyak sobat. Untuk awal seperti bahan dangkelan, turun cangkok, atau habis reporting kayak gini ini, usahakan penyiraman itu sedikit saja. Yang penting itu lembab, media lembab. Kita kontrol medianya itu lembab tapi enggak bajak, hanya dingin lembab lah, itu jangan disiram lagi. Itu jadi mungkin maaf, banyak yang juga sama-sama belajar, teman-teman kadang berpikiran itu ini barusan ditanam atau ini baru dari turun cangkok atau gimana, terus kita siram dengan intensitas penyiraman yang terlalu banyak sekali, dengan berpikiran bahwa wah ini saya sirami terus biar cepat hidup, biar cepat rubus. Nah, itu malah kan beresiko. Kadar air yang terlalu, intensitas yang terlalu sering kita sirami untuk bahan yang masih baru kita oprek gini, atau bahan dangkelan baru kita tanam, kita sering menyiram terlalu banyak, itu akan bisa beresiko fatal juga, karena akan busuk akar, sebab akar belum bekerja. Itu. Jadi untuk penanganan media tanaman yang baru kita oprek kayak begini, kondisi tanamannya kayak begini, yuk,
oprek akarnya dipotong, itu usahakan ditaruh tempat yang nyaman. Hanya yang mereka butuhkan itu tempat yang nyaman. Contoh tempat yang nyaman itu kalau musim hujan mungkin jangan terkena air hujan. Jadi taruh tempat yang ada peneduhnya, enggak langsung terkena air hujan gitu. Dan enggak digoyang-goyang atau lintasan orang lewat kena goyang atau gimana itu. Intinya tempat yang nyaman, teduh, tapi tetap dapat sinar matahari walaupun sebentar. Nah itu gitu sobat. Fungsi talang juga ini untuk penyuburan sobat. Kita medianya ini supaya lebih banyak lagi, jangan terlalu tipis dulu, jangan terlalu sedikit, karena ini juga banyak yang belum proporsi. Masih butuh proses yang lama juga untuk penyuburan, makanya medianya kita perbanyak kayak gini sobat. Karena ini potnya minim sekali, tipis lah. Ini memang tujuan saya besok kemungkinan ini pot untuk selamanya. Pot untuk memang ini tipis, oval tipis dan memanjang. Tapi untuk pertama kali, untuk awalan kita kasih extension dulu supaya medianya itu banyak dulu, biar harapannya itu cepat jalan, cepat subur, dan pertumbuhan ini akan pesat. Nah ini banyak yang belum saya kawati, mungkin nanti besok kita arahkan, tetapnya pokoknya kita review terus tanaman ini perkembangannya gimana ke depannya. Semoga menjadi bonsai yang indah dipandang. Gitu sobat. Jadi penyiraman jangan terlalu sering. Kalau saya biasanya itu 2 hari sekali. Itu pun kalau media saya pegang gini masih dingin, masih lembab, itu nggak saya siram. Itu. Jadi jangan berpikiran penyiraman semakin banyak akan mempercepat dia hidup atau subur. Nah, itu akan fatal juga sobat, karena posisi akar itu belum bekerja, masih berhenti karena habis kita oprek tadi. Akhirnya terlalu banyak air, bahkan nanti bisa busuk. Nah, gitu. Dan ingat, tetap harus kita pruning, karena setelah akar ini masih sakit, dia kan nggak bisa bekerja. Nah, kenapa daun harus dihabiskan? Supaya fotosintesis, perintah daun untuk mencari makanan itu berhenti. Jadi kita pruning total begini supaya nggak ada perintah daun untuk mencari makanan ke akar. Daun berfungsi fotosintesis mencari makanan, tapi akar masih sakit, akar belum bisa bekerja. Akhirnya makanan yang ada di batang ini diserap sama daun, dimasak. Lah kalau sudah habis nutrisinya yang ada di batang, bisa kering gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu kita pruning, harus wajib nih kita pruning. Kita pruning supaya tidak ada perintah dari daun ke akar, karena akar masih belum bisa diperintah, akarnya masih diem karena masih sakit tadi. Nah, supaya akar jalan dulu bekerja, setelah itu baru indikator daun mulai terubus kecil-kecil. Nah itu baru kita taruh tempat yang full terkena sinar matahari. Nah, itu akan cepat pertumbuhannya sobat. Jadi gitu untuk penanganan bahan bonsai yang baru di reporting akar atau pembongkaran media, itu penanganannya gitu sobat. Dan jangan lupa, ini kebiasaan sobat Tanu, saya siram cairan kimia itu B1, bukan kimia sih, doping B1 itu untuk mempercepat dia melewati masa kritis atau stresnya tadi, biar cepat jalan. Kita booster dengan cairan B1, kita siramkan. Dan jangan terlalu banyak penyiramannya seperti tadi sobat. Selama media masih lembab, masih basah, itu jangan disiram lagi. Bisa kalau sobat Tanu biasanya 2 hari sekali. Itu pun kalau masih basah nggak bakal disiram lagi.
Yang penting taruh tempat yang nyaman, yang teduh gitu sobat. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi biar kedepannya tetap dapat pemberitahuan dan tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari Sobat Ranu. Dan mohon dukungannya, sangat berharga bagi kami dan channel Sobat Ranu. Semoga semakin bersemangat ke depan untuk saling berbagi, sharing, dan pengalaman tentang dunia perbonsaian serta pernik-perniknya. Semakin semangat sobat ya. Salam satu hobi, tetap semangat, bonsai kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.